Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sastra populer untuk novel-novel terbitan tahun 2013 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah novel, khususnya untuk novel-novel terbitan tahun 2013. Ya, sebelum kita menyebutkan dan menjelaskan apa saja novel-novel terbitan tahun 2013 itu, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah novel. Yang pertama ada tema, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Kita jelaskan satu persatu. Pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan dari sebuah cerita. Jadi inti dari cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pemain atau lakon yang menjalankan cerita tersebut. Yang selanjutnya ada latar. Latar itu merupakan sebuah keterangan di mana tempat, keadaan, waktu, suasana cerita itu berlangsung. Yang selanjutnya ada alur. Alur adalah sebuah rangkaian dari cerita atau jalan cerita. Alur bisa dimulai dari awal, tengah, ataupun akhir. Yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara bagi penulis untuk menempatkan dirinya di dalam cerita. Entah dia itu menceritakan cerita tersebut atau dia itu menempatkan dirinya sebagai aku di dalam cerita. Ya, untuk novel yang pertama yaitu ada novel Amelia karya Terelie, di mana unsur-unsur intrinsik di dalam novel tersebut. Yang pertama temanya itu menceritakan tentang kehidupan sosial, di mana ada seorang anak yang bernama Amelia yang suka menolong warga-warga di kampungnya. Untuk tokohnya terdapat ada Amelia dan juga Norris. Untuk latarnya itu terdapat di kampung Lembah Bukit Barisan yang diperkirakan itu pada tahun 1900-an, dan untuk suasananya itu ada senang, sedih, dan juga menegangkan. Untuk alurnya maju karena pada novel ini kita menceritakan awal mulanya, pengenalan dari tokoh-tokohnya, dan runtut sampai ke konflik dan juga akhir cerita. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Pada novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama yang ditempatkan pada tokoh utama yaitu Amel. Hasil analisis saya terhadap novel Rantau Satu Muara. Novel Rantau Satu Muara merupakan buku ketiga dari trilogi Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Novel Rantau Satu Muara menceritakan bahwa hidup hakikatnya adalah perantauan. Suatu masa ia akan kembali, sejauh apapun kita mengembara, kita akan kembali ke tanah air sendiri. Selanjutnya, analisis terhadap unsur intrinsik dalam novel ini. Novel ini bertemakan kegigihan, percintaan. Dalam salah satu kutipan teks, tokoh utama menjelaskan bagaimana perjuangannya dan mengorbankan kenikmatan-kenikmatan saat untuk meraih impiannya. Tokoh utama pertama dalam novel ini yaitu Ali Fikri. Ali Fikri digambarkan bagaimana giginya ia memperjuangkan impiannya. Ia berjuang dalam mendapatkan beasiswa, ia mendaftar ke belasan kampus di luar negeri dan tidak putus asa meskipun. Tokoh utama yang kedua Dinara, perempuan kota yang pintar, ceria, mandiri. Yang ketiga ada latar. Novel ini memiliki latar yang beragam, namun latar tempat yang mendominasi yaitu di Washington DC, dan yang kedua itu di Jakarta. Selanjutnya alur cerita dalam novel ini adalah alur maju. Novel ini menceritakan secara runtut perjalanan Alif mulai dari dia kuliah di Unpad, terus dia lulus, bekerja di majalah Drap, lalu mengambil beasiswa. Namun pada beberapa potongan kejadian disisipkan kepingan-kepingan masa lalu dari tokoh ini. Sudut pandang pada novel Rantau Satu Muara ini, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama karena dia menceritakan kisah dia sendiri menggunakan tokoh aku sebagai pelaku utama. Penulis menuangkan cerita ke dalam novel ini menggunakan bahasa sederhana, bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Saya akan membahas novel sastra populer tahun 2013 yang berjudul Negeri Dijung Tanduk karya Terelie. Novel fiksi ini bertema politik. Tokoh utamanya bernama Thomas. Ia adalah seorang konsultan politik di cerita tersebut. Itu lawan dari tokoh protagonis Thomas adalah Tuan Shin Pei. Ia adalah tokoh antagonis yang merupakan mafia hukum.
Selain dua tokoh itu, ada juga tokoh-tokoh lain seperti Theo, temannya Thomas, Maggie, asistennya, Opa, kakeknya, dan Kadek yang merupakan nahkoda pribadi. Selain itu, di novel seri kedua Negeri Para Bedebahi ini juga terdapat tokoh baru seperti Lee dan teman seperjuangan Opa ketika ia muda dulu, yang kebetulan merupakan kakeknya Lee. Alur novel ini adalah alur campuran, yaitu maju dan mundur, tapi didominasi oleh alur maju. Bukti alur mundur dapat ditemukan pada flashback tokoh Thomas. 3 jenis latar berbeda dapat ditemukan dalam novel ini, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana, namun didominasi oleh latar waktu dan tempat. Bahasanya sederhana dan dapat dimengerti oleh pembaca. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Amanat novel ini untuk para pembacanya adalah pemimpin harus jujur dan tidak hianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Humaira Deng Sungguh dengan NPM 180110190030 dari kelompok novel sastra populer tahun 2013. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang unsur intrinsik yang ada di novel yang telah saya baca, yaitu Bangun Lagi Dong Lupus. Bangun Lagi Dong Lupus adalah series lupus terbaru yang diterbitkan pada tahun 2013 bersamaan dengan rilisnya film dengan judul yang sama. Bangun Lagi Dong Lupus berisi cerita tentang Lupus sebelum ia menjadi siswa SMA Merah Putih, yang berarti buku ini adalah prequel dari series pertama Lupus yang berjudul Tangkaplah Daku, Kau Kujitak. Sama seperti series Lupus kebanyakan, Bangun Lagi Dong Lupus bertemakan cinta dan persahabatan. Terlihat dari kedekatan antara Lupus dengan ketiga sahabatnya, yaitu Boim, Gusur, dan Anto, serta kisah cinta Lupus dengan Poppy. Lupus digambarkan sebagai remaja yang baik hati dan senang menolong, sementara Poppy digambarkan sebagai remaja yang ceroboh dan manja. Oleh karena itu, Lupus sering membantunya dan menjadikan mereka dekat. Alur yang digunakan di novel ini adalah alur maju, karena menceritakan semua kejadian berdasarkan urutan terjadinya dari awal sampai akhir. Latar yang dipakai adalah rumah Lupus, SMA Merah Putih, dan berbagai latar tempat lainnya di Jakarta. Latar waktu yang ditampilkan bermacam-macam, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasana yang ditunjukkan pun bermacam-macam, seperti bingung, marah, senang, atau sedih. Sudut pandang yang digunakan penulis untuk menceritakan novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena penulis menggunakan kata ganti ia atau nama tokohnya sendiri. Bahasa yang digunakan pun merupakan bahasa sehari-hari yang non-formal dan mudah dipahami. Terlihat dari banyaknya penggunaan slang dan membahas barang atau topik yang sedang hangat dibahas pada tahun 2013. Sekian pemaparan dari saya. Presentasi tentang novel selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Abduljansyah dari Sastra Indonesia 2019, NPM 18.110190033. Di sini saya akan mempresentasikan isi dan unsur intrinsik dari novel Andai Kau Tahu karya Dahlian. Novel itu terbit tahun 2013, diterbitkan oleh Gagas Media. Di sini dalam novel ini tuh menceritakan tentang satu tokoh wanita bernama Tania. Dia itu dijodohkan oleh bapaknya dengan anak dari teman bapaknya, yaitu Dokter Reza. Di sini tuh dari awal ceritanya Tania tuh sempat konflik dengan bapaknya karena dia nggak mau dijodohin sama teman bapaknya tersebut. Namun pada akhirnya setelah kenal dekat dengan Reza dan akhirnya dia makin jadi timbul rasa, akhirnya mereka pun berjodoh. Unsur intrinsik dari novel ini tuh pertama temanya tuh isinya tentang perjodohan, ya bisa juga percintaan lah, pokoknya itu karena cinta-cintaan. Tokoh di sini saya menjelaskan dua tokoh utama. Yang pertama ada tokoh wanitanya, itu ada Tania. Tania itu anaknya tuh susah diatur dan sering ngelawan orang tua. Itu wajar sih ngelawan orang tuanya karena dia dijodohkan, karena nggak mau jadi dia sering ngelawan. Terus dia itu orangnya ceroboh dan suka salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada Dokter Reza. Dokter Reza itu orangnya bijaksana, baik hati, dan pemaaf. Dan dia itu orangnya penyabar, tahan terhadap segala sifat dari Tania ini.
Lalu unsur intrinsik selanjutnya itu ada latar. Latar tempat di sini itu bermacam-macam, ada dari di jalan, dari awal ceritanya di jalan, terus di rumah Tania, di rumah pacarnya Tania yang namanya Henry, di klub malam, di restoran, dan banyak lagi ya. Terus latar waktunya tuh di sini macam-macam karena mengalir gitu, jadi dari pagi, siang, sore, malam diceritakan itu. Latar suasananya dari awal cerita ini tegang sih, menegangkan, namun pada akhirnya terharu lah setelah endingnya. Lalu alur dari cerita ini tuh menggunakan alur yang maju karena mayoritas ceritanya itu mengalir dari waktu ke waktu dan tidak ada flashback sama sekali di cerita dalam novel itu. Lalu ada gaya bahasa dari novel ini tuh cenderung menggunakan gaya bahasa sehari-hari sehingga mudah dicermat dan dimengerti oleh para pembaca dari novel ini. Terakhir ada unsur-unsurnya itu ada sudut pandang novel itu sang penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga karena dalam buku ini tuh semua ditulisnya tuh dengan langsung para nama dari tokoh di sini seperti langsung dituliskan Reja, Tania dan menggunakan kata ganti ia, tidak menggunakan kata ganti aku. Jadi sudut pandang novel itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil setelah menganalisis unsur intrinsik dari 5 novel populer yang terbit pada tahun 2013 adalah tema didominasi oleh percintaan dan kehidupan sosial, penokohan yang beragam, adanya protagonis dan antagonis, menggunakan alur maju, menggunakan latar tempat yang beragam, sudut pandang didominasi oleh orang pertama pelaku utama, menggunakan bahasa sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok Komi. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.